Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, kelihatan paparan saya. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Dengan materi teknologi pasca panen dari aspek pasca panen. Kita berharap setelah selesai kuliah ini, kalian menguasai aspek teknologi pasca panen. Tentu lebih mengarah kepada budidaya, bukan teknologi hasil pertanian, bukan THP, tapi budidaya pertanian. Inilah kuliah kita yang terakhir, karena jatah saya sebagai tim teaching hanya 3 kali. Kita sudah 2 kali, dan inilah yang ketiga kali. Di samping kuliah ini nanti ada tugas kalian, nanti saya jelaskan, yang harus diserahkan pada saat menyerahkan praktikum. Materi kuliah ini adalah mengenai spesifikasi panen, pengelolaan buah, biji, dan cita rasa yang terkait dengan aspek budidaya. Yang terkait dengan aspek budidaya. Kita tahu bahwa kopi itu yang dipanen adalah buahnya. Buah yang warna merah. Bukan warna hijau, bukan warna kuning, tapi merah. Bukan hitam, tapi merah. Nah, kalau itu dikupas, maka terbuanglah kulit buahnya. Tinggal yang disebut dengan gabah. Nah, kalau kulit gabah itu dibuang, tinggal biji. Nah, satu buah biasanya terdiri daripada 2 biji, 2 gabah. Tapi kadang-kadang ada biji yang 1 buah 1 biji. Itu namanya biji lanang. Ya, biji lanang. Tapi itu jarang sekali, sekitar 5% dari buah yang ada itu, kurang dari 5% dari buah yang ada itu biji lanang, biji tunggal namanya. Kemudian setelah biji itu diperoleh, dijemur sampai kadar air 14%, atau dengan cara tertentu, nanti ada 2 cara, maka disangrai. Maka biji itu disangrai, dimasak. Disangrai istilahnya ya. Lalu setelah disangrai, didinginkan, lalu dihaluskan, dibubuk. Lalu kemudian diseduh sebagai kopi. Jadi sekali lagi yang dipanen adalah buah. Dan kriteria panen itu yang melekat pada ciri buah matang panen, yaitu warnanya merah. Ini sebagai contoh buah merah yang sangat bagus. Coba lihat itu, merah dia. Dan kalau dipetik satu persatu, petiklah yang merah itu. Di dalam cabang itu, yang disebut dengan brondolan ya, brondolan. Ada pemasakan yang tidak sama. Sebagian buah sudah matang, merah ini, sebagian lagi belum, masih kuning-kuning seperti ini. Karena terjadi perbedaan waktu kawin dari sperma dengan sel telur, sehingga bisa berbeda-beda masa matang buahnya. Itu sebabnya kopi Arabica kita, Sigara Rutang, yang sangat banyak yang umumnya ada di Sumatera Utara, dipanen sekali 2 minggu. Karena diharapkan sekali 2 minggu sudah ada yang merah seperti ini. Panen sekali 2 minggu.
Ini kopi Sigara Rutang yang saya foto waktu itu di diary ya, di Sidikala. Yang pertama ini saya foto di Kabanjaya, Tanah Karo. Ini di diary. Nah, jadi yang merah inilah yang dipanen. Bukan yang kuning, bukan yang hitam, bukan yang hijau. Nah, kalau kita tunjukkan lebih jelasnya, inilah buah matang panen. Merah betul dia. Dari segi cita rasa, inilah puncak dari cita rasa kopi itu. Kalau buahnya merah seperti ini. Sudah optimum seluruh kondisi, seluruh satuan-satuan kimia, kandungan-kandungan kimia untuk cita rasa biji kopi itu. Sekarang kalau kita lihat, kita belah, kita sayat buah kopi itu, maka akan kita lihat yang paling luar ini eksokarp, daging buah yang paling luar, eksokarp. Yang paling luar ini, ya, kulit daging buah. Lalu di bawah, di dalamnya ada daging buah, mesokarp. Jadi sekali lagi eksokarp itu berarti lapisan terluar dari daging buah. Lapisan terluar dari mesokarp. Nah, mesokarp itu berarti itu adalah daging buah. Nah, ini kalau kita kelupas ini daging buah ini akan tersisa ini endokarp. Endokarp itu namanya juga disebut sebagai parchment, cangkang ya. Kemudian dibawa di dalamnya kulit ari, seed coat, kulit ari, seed coat. Lalu kemudian biji kopi, seed. Jadi kalau kita lihat ada mulai dari luar, exocarp, daging buah, endocarp, seed coat, atau kulit ari biji ya, lalu kemudian biji. Ini adalah potongan penampang daripada biji yang dipotong melintangnya. Nah, kalau kita lihat lagi buahnya ini, inilah potongan-potongannya. Sama seperti yang tadi, cuman ya cara penyajiannya berbeda dan ada informasi tambahan. Jadi ada center cut, ada bean and sperm. Bean artinya biji. Biji ini adalah endosperm. Ada silver skin, epidermis, ya, seed coat tadi. Ada parchment coat, cangkang tadi. Ada pectin layer. Pectin layer, ini yang lendir-lendir itu. Kalau dibuka buah itu, jadi sebelum cangkang itu berlendir dia. Nah, ini harus dibuang, harus dicuci lendirnya ini. Maka sebelum dikupas, sebaiknya direndam dulu, lalu kemudian dikupas lendirnya supaya dikurangi. Sebab lendir ini, pectin layer ini, rasanya sangat pahit. Jadi bisa mengurangi cita rasa kopi itu kalau dia merembes ke dalam biji. Kemudian mesokarp itu tadi kita sebut dari buah ya, dari buah. Kemudian outer skin itu yang kita sebut tadi adalah exocarp, ya, exocarp. Nah, tugas kelompok perlu kalian perhatikan ya. Tugas kelompok. Jelaskan kriteria buah kopi Arabica matang panen agar rasa kopi enak. Tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Tugas ini adalah sebagai hasil diskusi kelompok. Ya. Jadi kalau kalian diskusi kelompok mengenai tugas ini, fotokan, kirim ke grup kuliah. Nanti kami akan mengabsensinya. Sebutkan nama-nama kelompokmu, nanti kami akan mengabsensinya. Kalau bisa kalian buatkan foto di laporan, tugas ini makin baik lagi. Jadi tugas ini diserahkan pada tanggal
penyerahan hasil praktikum. Saya sudah umumkan di grup kopi, praktikum kopi, tanggal berapa diserahkan hasil praktikum. Pada saat itu juga lah kalian serahkan tugas kelompok ini. Kembali ada covernya kertas folio A4 aja, ada nama, NPM, dan tantangan. Ya. Jadi berarti kan ini tidak terlalu panjang jawabannya karena kriteria buah saja yang harus dijelaskan. Ya. Nah, biji mengandung, ini kopi Arabica ya, biji itu mengandung 30 sampai 40% karbohidrat, biji kopi. 10 sampai 13% air. 10 sampai 13% minyak dan lipid. 4 sampai 5% asam-asam dan 30 sampai 70% diantaranya adalah dissipated during roasting, artinya menghilang setelah pada saat disangrai. 11% protein, alkaloids, dan mineral lainnya. Kemudian 0,1% aroma yang volatile, bisa terbang. Pemanenan buah bisa dengan cara dipetik manual, itu yang ada di kampung kita, di Sumatera Utara dan di Indonesia pada umumnya, ya, dipetik manual dengan tangan. Tapi kalau di Brazil dipetik dengan mesin, karena apa? Kalau kita di Sumatera Utara atau Indonesia pada umumnya itu, apalagi Sumatera Utara itu panennya sekali 2 minggu. Jadi tidak bisa dengan mesin karena harus dipilih yang merah tadi yang dipanen. Kalau di Brazil itu dia berbuah serentak, bisa sekali setahun, bisa 2 kali setahun serentak. Matangnya juga serentak sehingga bisa dipanen sekaligus hamparan luas dengan mesin. Kalau tadi kita katakan bahwa buah kemudian dikupas, kemudian dijadikan menjadi biji, maka ada 3 teknik proses pengolahan buah ke biji. Pertama disebut pengolahan kering, dry. Kedua adalah pengolahan semi basah, semi washed. Ketiga adalah pengolahan basah penuh, full washed. Masing-masing ini menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda. Pengolahan kering menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda dengan pengolahan semi basah, juga menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda dengan pengolahan basah penuh. Coba kita lihat, ini adalah pengolahan kering. Nanti kalian bisa lebih dalam pelajari ini setelah kalian print out, atau saya share nanti di grup kita ya, pengolahan kering. Jadi pemetikan buah, penjemuran sampai kadar air, buahnya dijemur sampai kadar airnya 12%. Kemudian dihuler, digelondong kering, kemudian disortasi bijinya, kemudian pengemasan. Jadi buah itu ya sekali lagi dijemur dulu sampai kadar air bijinya 12%. Setelah kering barulah dikupas kulit buah maupun kulit arinya. Nah, pengolahan basah atau penggerbusan basah ini nanti lebih detail ya, lebih detail. Nggak ada waktu kita untuk mendetailkan ini. Nanti kalian print dan kalian lihat di WA. Ini adalah model pengolahan kopi Arabica di Sumatera Utara. Ya, pengolahan kopi model inilah pengolahan buah kopi di Sumatera Utara.
Jadi lebih tepatnya disebut sebenarnya adalah pengolahan cara Sumatera semi basah dia, semi basah. Kalau di Aceh tekniknya adalah basah penuh, basah penuh, full wash tadi, full wash, ya. Ini full wash. Ini banyak dilakukan di Aceh. Umumnya dilakukan di Aceh full wash. Sekali lagi Sumatera Utara semi wash. Nanti detailnya kalian lihat ya di paparan saya ini saya share nanti. Itu sebabnya cita rasa kopi Arabica Sumatera Utara itu berbeda dengan cita rasa kopi Aceh. Nah, dari segi teknik pemasaran baguslah karena setiap daerah kemudian mempunyai cita rasa yang berbeda. Jadi ada peminat kopi Sumatera Utara dengan cara pengolahan buah semi wash, ada cara full wash seperti di Aceh. Nah, umumnya cara alat untuk menguliti buah itu adalah seperti ini alatnya. Ada di depan rumah saya. Kalau pas kebetulan kalian nanti datang ke rumah, lihat itu di depan pintu saya ya. Ada alat ini. Ada alat ini. Sering saya gunakan untuk mempalping ya, buah dulu ya. Nah, buah itu dimasukkan ke dalam ruang ini, palpingnya masuk ke sini lalu diputar, lalu buah ini akan terkelupas. Tapi kembali saya ingatkan bahwa sebelum dipalping seperti ini, buah ini direndam setidaknya 24 jam. Itu biasa kita lakukan di kampung. Buah ini direndam dulu setidaknya 24 jam. Ya, jadi misalnya sore ini sudah direndam, besok sore sudah dikupas. Tujuannya itu tadi supaya lapisan lendir antara daging buah dengan cangkang bisa dengan mudah dicuci, mengelupas lendirnya. Nah, beginilah cara saya di rumah dengan mengalirkan air, maka saya putar dan kemudian nanti buah jatuh ke bawah. Ya, inilah buah itu jadi cangkang daging buahnya di bawah dan bijinya keluar ke ember ini, ke panggok ini. Dan kalau kita pisah-pisah, ini adalah parchment. Parchment. Gabah namanya, gabah. Istilahnya gabah. Ya, jadi gabah itu berarti bijinya masih dilapisi oleh kulit cangkangnya. Nah, kalau kita pisah yang bagus dengan yang jelek sebelah kiri ini yang jelek, sebelah kanan ini yang bagus. Setelah itu kemudian buah biji-biji itu dijemur, dan kemudian setelah dijemur kadar air 40%, kemudian dijual ke pasar. Ini cara menjualnya melalui ukuran liter, ya, liter. Tumba istilahnya. Foto ini saya ambil di pasar Pangururan. Kalau kalian dari Pangururan, ini saya ambil fotonya di Pangururan. Saya pernah survei. Satu tumba itu berarti 2 liter, 2.000 cm kubik. Nah, ini di pasarnya. Ini saya waktu itu survei, lalu ini adalah marga Gurning. Ini pasar Pangururan lagi. Jadi di pasar itu yang dijual oleh petani adalah gabah tadi. Ya. Setelah dikelupas, dijemur sedikit, kering sedikit, kadar air 40%, dibawalah ke pasar. Begitu. Lalu ukurannya tumba, bukan kilogram. Ya, bukan kilogram.
Nah, setelah kemudian dikeringkan kadar air tertentu, inilah biji dari kopi Arabica itu. Jadi masih ada sedikit kulit-kulit arinya ini. Sebenarnya kulit arinya ini harus dikelupas lagi supaya kulit arinya tidak ada. Ada mesin untuk membuang kulit arinya tersebut. Nah, kemudian dijemur ini juga survei saya di Tobasa. Di Tobasa setelah Balige. Survei saya kopi di Tobasa setelah Balige. Kemudian ini adalah kriteria yang harus diseleksi pada biji-biji kopi Arabica yang hitam, yang defect harus dibuang dan seterusnya. Kebetulan saya dulu pernah kursus penguji cita rasa kopi Arabica, punya sertifikat internasional, tapi kemudian memang saya tidak perpanjang lagi. Inilah laboratorium saya di rumah ya. Jadi peralatan saya canggih, jadi alat sangrainya ada sebelah kanan ini, alat grindernya ada, ya, kopi-kopi yang saya coba. Ini adalah ketika kami bersama kawan-kawan menguji cita rasa kopi di rumah, ya, di rumah saya. Jadi kemudian saya membuka kedai kopi di kampus, di bandara, dan di Siantar bersama kawan. Tapi sayang sekali pandemi harus membuat tutup kedai kopi saya di kampus di Siantar dan di bandara itu. Karena rugi karena apa? Bandara tutup, kampus tutup. Nggak mungkin saya menggaji karyawan. Nah, ini adalah penyuluhan penyangrai kopi di Pangururan, di Pangururan. Ini Marga Sinaga, ini orang Afrika. Ini orang Afrika, cewek ini orang Afrika. Saya melakukan penyuluhan. Ini adalah hasil kopi yang setelah disangrai. Tingkat-tingkat sangrai juga ada yang sedang, ada yang menengah, ada yang hitam, ya. Yang paling bagus adalah mild, sedang. Jadi 3 indikator rasa itu yaitu pahit, manis, asam, asid. Jadi gurih itu, kopi yang gurih itu maksudnya kopi yang menendang, ya. Nah, kalau disangrai, sebenarnya sekali lagi, pengen sekali saya mengajari kalian menyangrai kopi yang benar, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tapi kembali, nasib kita belum bagus, saya masih kurang sehat. Mesin sangrai saya ada di rumah, bisa saya ajari. Ada yang disebut dengan first crack, second crack. Jadi kita menyangrai ketika lewat biji itu kan meletup karena udara keluar dari biji itu meletup, itu first crack. Sebelum second crack muncul, penyangraian sudah harus selesai, stop. Nah, itu situasi yang paling bagus. Dan kalau penyangrai yang bagus, dia bisa mengkombinasikan timbul rasa pahit, manis, dan asam. Bukan masam. Rasa asam itu kalau kita taruh di lidah, itu air liur akan muncul. Air liur. Kalau masam, justru kita diharapkan membuang dari mulut. Jadi itu perbedaan asam dengan masam. Bahasa Inggrisnya acid dan sour. Jadi kopi itu haruslah asam, acid, bukan masam. Kalau boleh kita katakan perbedaannya, acid itu dibutuhkan. Liur kita akan muncul, rasa enak terjadi. Sedangkan rasa masam seperti sayur masam yang busuk. Jadi kalau kombinasi tiga-tiga rasa, pahit ada, manis ada, asam ada, itu yang disebut dengan kopi yang gurih. Bagi kami yang menyangrai, kami bisa menciptakan ini. Rasa pahit nggak bisa hilang, tetapi bisa dikurangi. Rasa manis jangan hilang, justru harus dijaga. Rasa manis itu
bukan dicampur gula ya, tanpa gula. Rasa asam juga harus tercipta. Jadi tiga-tiganya harus seimbang. Itu sebabnya kopi itu bukan sekedar hitam. Asal disangrai aja begitu. Enggak. Kopi itu betul-betul saintifik, ilmiah. Pusat kopi itu di Amerika Serikat itu besar, pusat penelitian kopi. Jadi jangan anggap enteng terhadap penciptaan cita rasa kopi. Ilmiah. Nah, ini adalah tingkat-tingkat sangrai. Ya, tingkat-tingkat sangrai. Jadi kalau dari sini, dari kiri ini ke kanan, terus sini, makin ke kanan, makin tua dia. Nah, tingkat sangrai yang paling bagus adalah ini. 3 ini. Medium. Medium. Acidnya sangat bagus, rasa manisnya sangat bagus, pahitnya sedang, sedikit. Nah, kopi yang saya hasilkan adalah ini warnanya. Bukan hitam seperti ini. Ini warnanya. Paling-paling ke sini agak hitam sedikit, tapi umumnya ini, yang 2. Nah, ini dia. Jadi yang di atas ini adalah kopi biji. Yang di bawah ini kopi yang disangrai dengan tingkat sangrai medium. Setelah di grinding, dihaluskan, inilah dia yang di bawah ini. Inilah kopi yang saya hasilkan. Nah, inilah kalau saya menguji cita rasa kopi di rumah, ada standarnya, ada panduannya. Ya, ada panduannya, ada standar. Jadi gelasnya pun 5 sekali menguji, ada angka-angka yang harus diapakan. Ini adalah panduan masuk kelompok mana rasa dari kopi. Ini adalah pegangannya. Ini formulir atau borang yang harus kita isi. Berapa angkanya? 8, 10, dan seterusnya. Nah, jadi saya menghasilkan kopi sudah berjalan sejak tahun 2012. Saya bangga menjadi produsen kopi, kedai kopi, karena di sana ada kebanggaan dan ilmu. Masa sudah profesor masih buka kedai kopi? Oh ya, karena saya punya ilmu tentang kopi. Menyangrai itu adalah ilmu. Memahami kopi itu adalah ilmu. Menciptakan cita rasa kopi itu adalah ilmu. Ilmu pengetahuan. Jadi jangan anggap enteng terhadap pengetahuan tentang kopi, baik budidayanya maupun pengolahannya. Sekali lagi, saya bangga menjadi seorang roaster, penyangrai kopi, dan wirausaha kopi. Dan usaha kopi. Meskipun tidak sebesar kedai kopi orang lain, tapi di sana saya wujudkan ilmu pengetahuan tentang kopi itu. Makanya sering kawan-kawan di Medan, sebelum tutup Metal Coffee, nama merek kopi saya adalah Metal Coffee, mereka mengatakan, kalau mau ingin tahu rasa kopi yang sesungguhnya, asli, murni, 100%, berdasarkan ilmu pengetahuan, cicipilah kopi yang diproduksi oleh Pak Malang. Jadi standar. Jadi ada orang datang itu yang secara khusus mau merasakan kopi saya. Oh, ini rupanya kopi yang sesungguhnya. Artinya nggak ada dicampur dengan kopi lain. Kedua, diproses sesuai dengan standar ilmu pengetahuan. Oh, ini rupanya kopi. Nah, inilah merek kopi saya, Metal ya, bersemangat. Itu artinya metal. Dan saya menghasilkan bubuk juga kopi-kopi sesuai dengan standar. Ada cappuccino, ada latte, ada americano, seperti yang dihasilkan Starbucks. Seperti yang dihasilkan Starbucks. Waktu itu harganya sangat murah di kampus. Sehingga yang biasanya